Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tommy dari Toriza Mobil. Kali ini kita akan coba mereview satu unit Grand New Avanza tahun 2016. Oke, kita lihat dari depan. Ini grillnya sudah model barong dengan aksen piano black di sini. Di sisi lain ini juga ada di head moldingnya ini ada chrome yang besar. Sampai di sini ini variasi kalau yang di headlampnya ini ada fog lamp di sini. Dan mobil ini saya tekankan lagi, ini adalah mobil Avanza yang asli AG, bukan dari Jakarta atau bukan dari kota-kota yang lain. Jadi kondisinya insya Allah masih sangat bagus. Kita bisa lihat di sini headlampnya ini masih bening, belum ada baret dan juga belum menguning. Nopolnya AG Blitar. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Ini ada emblem dual VVT-i, artinya ini mesinnya menggunakan mesin dual VVT-i dengan kode mesin 1NR dari Toyota. Lanjut bagian bannya ini masih baru. Terus terang ini saya sendiri yang ganti karena tahun 2016 bannya ini pasti sudah tipis, kalau nggak gitu sudah karetnya ini sudah tidak elastis lagi. Cuman saya jamin ini kilometer masih asli karena pemilik pertamanya ini selalu servis di dealer Toyota Kediri atau 2000 di Kediri. Lanjut ke bagian spion, ini sudah chrome. Ada seinnya di sini. Ini pada bagian door handle-nya ini sudah variasi. Kalau bawaan dari Toyota ini masih berwarna putih. Ada side body molding di sini sampai belakang. Pintu belakang juga ada krom-kromannya lagi. Nah, terutama ini stiker ini adalah stiker dari Toyota. Stiker ini menunjukkan identitas dari mobil ini. Sini bisa kita lihat nomor rangkanya berapa, kode catnya apa, terus nomor mesin juga bisa kelihatan dari sini. Biasanya kalau kondisi mobil masih bagus, ini masih belum ngelupas atau belum dikelentek ini ya. Ban belakang juga sama. Ini saya ganti semua. Ini empat-empatnya. Supaya Anda yang beli mobil ini wes gak usah ragat lagi, tinggal pakai aja, jos kemana-mana, OTW sama keluarga, ndak mikir bannya pecah atau mogok di jalan. Lanjut ke bagian belakang. Pada bagian belakang ini sudah ada spoiler. Ini tipe G ya mobilnya ya. Nah, ini ada emblem tipenya tipe G. Ada wiper, ada list di bawah wiper ini, list chrome juga. Ini ada rear bumper. Rear bumpernya model kayak gini kalau Avanza G 2016. Ini ada krum-kruman yang besar. Ada sensor parkir 2 titik, tapi untuk kamera parkirnya belum ada. Ini soalnya head unitnya juga masih bawaan ori dari Toyota. Oke, ke bagian samping sebelah kanan. Ada tutup tangki di sebelah kanan, sama sebelah kiri. Ini krum-kruman semua. Ini kondisi bodinya juga masih lempeng, masih kaleng, dan ori ini catnya ya. Masih cukup bagus nih mobilnya. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Kita lihat bagian pintunya ini. Di sini ada ornamen kayak kain di sini, dan ini ada power window-nya 4 kacanya bisa dikontrol dari sini semua buat naik turunin. Terus ada cup holder di sini, bisa naruh botol air minum di sini. Ada 3 ini, cukup luas. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Kita kontak dulu biar nggak panas. Ini soalnya jam 12 siang kita tag videonya.
AC-nya kita hidupkan dulu. Dingin guys. Oke. Yang bagian sini ini ada untuk pengatur kaca spion, mirroringnya, electric mirroring. Jadi kita bisa atur sudutnya kaca ini bagaimana, kurang pas apakah sudah pas, itu dari sini. Oke, ini angle kameranya dipindah dari situ ya. Ya, ini coba kita review sekilas bagian interiornya. Mobil ini kilometernya masih cukup sedikit ya, 60 ribuan. Untuk mobil tahun 2016 pemakaiannya 4 tahun, itu tergolong masih cukup sedikit. Rata-rata pemakaian mobil 1 tahunnya kalau ikuti instruksi dari dealer itu 20.000. Kita lihat bagian setirnya ini masih kenyal sekali. Teksturnya ini masih jeruk purut. Kalau orang bilang kalau mobil masih belum capek, ini harus masih kayak gini nih, masih jeruk purut sekali, masih kasar kalau dipegang, nggak halus-halus banget. Kalau kita raba kayak gini, ini belum melur kalau orang Jawa bilang. Ini bagian setir sudah ada RS airbag kanan kiri. Di sini ada airbagnya untuk faktor keselamatan. Terus knob AC-nya masih puter-puteran. Handbrake. Tuas handbrake-nya masih mekanikal. Ini tuas persnelingnya ada chrome-nya di sini 5 percepatan. 5 percepatan sama mundur. Ada power outlet di sini buat ngecas. Terus audionya, head unitnya ini masih belum ada layarnya. Coba kita nyalakan kayak gimana suaranya. Wah, lagunya Geisha ini. Oke. Tapi ini sudah flash disk ya, bisa untuk flash disk ini. Ada port USB-nya soalnya. Bluetooth juga bisa. Nanti kalau mau tahu caranya mungkin bisa buka di Google, ada kok caranya buat mengoneksikan. Ini pada bagian lacinya kita lihat masih ada buku servisnya. Ini buku servisnya. Dari baru, pemilik yang lamanya ini selalu servis di Auto 2000. Ini servis berkala terakhirnya ini di kilometer 60.000 rutin ya ini. Jadi masalah mesin dan lain-lainnya insya Allah masih terjamin karena ini mobil rawatan dari Toyota. Di sebelah sini ada sun visornya, ini masih juga ada plastiknya. Kiri ada sun visornya juga, ada kaca kecil buat ngaca, buat maca. Oke, kita lanjut ke bagian belakang aja. Selanjutnya, di bagian belakang ini cukup nyaman karena ini bagian belakang juga sudah ada AC double blowernya. Jadi untuk kesejukan kabinnya insya Allah sama lah dengan yang di depan. Ukuran legroomnya ini juga cukup lebar, masih ada space segini. Ini berapa jari ini ya? 10 jari space-nya ini. Terus power window, ini ada head adjusternya. Headroomnya juga masih ada ukuran segini nih. Tinggi saya ini 165. Masih cukup nyaman duduk di bagian baris belakang. Oke. Di sini ada cup holder. Ini buat naruh botol minum. Oke. Kita lihat bagian mesinnya kayak gimana mesinnya. Apakah ada mesinnya apa enggak ini mobilnya? Oke, kita buktikan yuk. Nah, kita sudah sampai di bagian mesin. Ternyata ada mesinnya bro. Mesinnya ini dual VVTi tipe 1NR
dari Toyota. Di sini juga sudah ada rem ABS untuk faktor keselamatan pengeremannya. Power steeringnya sudah menggunakan elektrik, jadi lebih ringan ketika jalan belok-belok atau pas kondisi mau parkir itu. Oke, kita lihat ke bagian fisiknya, apakah mobil ini bekas nabrak apa enggak. Saya kasih tips nih. Sampean lihat ininya, pada bagian bautnya ini ada lukanya apa enggak. Kalau dia ada lukanya, kemungkinan kap mesinnya itu sudah pernah diganti. Kalau kap mesin sudah pernah diganti, itu tanda tanya. Kenapa kok diganti? Apakah ada benturan atau enggaknya? Selain itu dari kap mesin, kita lihat lagi sealer-sealernya ini masih utuh apa enggak. Kalau mobil ini masih utuh, ini saya jamin masih utuh semua, enggak bekas nabrak. Sealer-sealernya ini masih utuh enggak. Kalau dia bekas nabrak, kita pakai kuku kayak gini, dia pasti keras. Karena modelnya ini kalau bekas nabrak biasanya dilapisin sama dempul untuk buat sealernya ini. Kalau ini sealer masih bawaan dari pabrik. Saya kasih tips lagi pada bagian head, apa ini namanya ya, apron. Apronnya ini kalau mobil kan pasti ada bulut-bulutannya kayak gini, ada bulut-bulutan. Ini maksudnya apa? Dari pabrik itu memang buat seperti ini sebagai penunjuk kalau dia nanti bekas nabrak dari depannya gini, mades kayak gitu katakanlah ya, dia pasti bentuknya sudah tidak bisa kayak gini lagi. Bentukannya ini bulat-bulatannya. Ini kalau di repair atau direparasi, dia pasti bentukannya tidak bisa kembali sempurna kayak gini lagi. Pasti ada penyot-penyotnya dikit lah kalau kayak gitu. Nah, Mas, ini apa ndak bisa diganti? Kalau misal ininya apronnya ini sudah rusak, bisa diganti. Tapi yang tidak bisa dicolong, sampai lihat ke sini lagi. Ini bagian sini, kalau dia pernah diganti, ini pasti ada bekas las-lasannya. Mungkin kalau dari sini tidak kelihatan ya. Jenengan raba bagian sininya. Nah, kalau las-lasan pasti ada kasar-kasarnya lah di sini. Terus Mas, tadi kan sudah dikasih ciri-ciri mobil nabrak atau enggaknya. Terus suara mesinnya ini gimana? Yuk kita coba lihat, tak nyalakan mesinnya. Nah, ini suara dari mesin Avanza dengan kode mesin 1NR Dual VVT-i. Memang suaranya kayak gini, ada tik 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 kayak gitu. Itu ciri suara dari mesin Dual VVT-i. Tapi tidak boleh terlalu keras sekali suara tik-tiknya itu. Kalau suaranya sangat keras itu ya perlu diservis mobilnya. Terus ini buat intake filter udaranya di sini. Jadi mobil ini cukup aman ketika kondisi ada genangan. Jadi dia airnya ndak langsung masuk. Karena ini tinggi sekali, ini sekitar 1 meter lebih. Buat nerobos genangan sampai ndak perlu khawatir mobilnya ini mogok. Tapi yo kalau bisa dihindarilah genangan. Takut ini mobil ini kan banyak elektrikalnya ya, sensor-sensornya juga banyak. Nanti takutnya ada masalah kalau sampean mesinnya kena air. Oke. Oh ya, ini ada peredamnya. Kalau tipe G ada peredamnya, kalau tipe E tidak ada. Oke, itulah tadi sekilas review dari mobil Grand New Avanza tahun 2016 ini. Terus untuk harganya berapa Mas Tommy? Mobil ini dengan kondisinya seperti ini, kondisinya ya bisa dibilang istimewa. Untuk kelas tahun 2016 seperti ini kita bandrol
dengan harga 152 juta saja. Ini mobil kelahiran ya, asli AG, bukan mantan plat B, plat L ataupun plat luar Jawa. Ini mobil sangat bagus. Bila Anda berminat, silahkan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekian video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon untuk subscribe biar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang permobilan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.